Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an tahura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ilahan wahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa huwa rasulan mab'utsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad nabiyillahi wa rasulillahi wa khalilillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi minha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh, pimpinan beserta dan para rawuh, keluarga besar Mushola Baitul Muttaqin, kita yang hadir dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Sekaligus kelak kita dibangkitkan di hari kiamat bersamai hamba-hamba yang bertakwa, dan pembalasannya pun juga demikian, tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di surat Maryam ayat 63, tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Artinya itulah surga yang benar-benar bakal kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina wa amitna wahsyurna fi zumratil muttaqin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan pada malam hari ini. Kita berkesempatan untuk kembali melanjutkan majelisan kita, majelis ringan tentang fikih Islam, dan kita masih dalam pembahasan seputar toharoh, yaitu tentang berwudu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wujud rasa syukur kita, sekaligus majelis yang kelak menjadi sebab kita untuk bisa menuai kebaikan sampai dengan rahmat Allah, yang pada akhirnya kita bersama-sama dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Kita juga bersolawat untuk Nabi salawatullahi wassalamu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam wa afdhalus salati wa taslim, suri tauladan umat Islam, yang mana beliau mengajarkan banyak sekali kebenaran dan kebaikan, yang intinya itu adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang benar. Oleh karena itu, kita sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk berkomitmen kersani sakit mengenal ajaran Nabi lebih dekat, sakit kuat untuk melampai ajaran Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan sakit sampai akhir hayat dalam keadaan yang benar dan baik, dan dalam keadaan menjunjung tinggi agama Islam sebagaimana Allah berpesan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa, dan jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Allahumma ja'alna mimman yattabi'ur rasul wa mimman yatamassak bil haqqi wa bil khairi wa mimman yaj'alhuma imamahu fi amamihim. Allahumma surna fi zumrati atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam hayatan wa mayitan. Allahumma amin.
Melanjutkan rutinan kita masih berada di fikih toharoh. Kita masih berada di fikih toharoh. Pada 2 bulan yang lalu, pangapunten bulan kemarin kula izin apa? Karena ada 1-2 hal sehingga boten saged sowan mriki. Mudah-mudahan malam hari ini sebagai kafarat kula ya, tebus izin yang lalu. Sehingga izin terus itu nggih kurang pas. Tapi kalau tanpa izin kok seakan-akan napa nggih. Kula niki lek pas semangat ngaji malah kula kendoni. Ya, saya itu termasuk orang lek pas semangat ngaji niku kula kendoni. Artinya saya kalau pas semangat ceramah begitu saya badalkan. Ya, entah ada kesibukan entah tidak. Tapi kalau kurang semangat kula budali. Ya, ini diantara komitmen kula. Tidak tahu kenapa. Saya pernah melihat ada satu ulama begitu disebutkan dalam kitab-kitab, termasuk upaya mereka untuk menjaga keikhlasan itu berusaha pas semangat niku disudo, pas sudo niku ditenani. Karena ketika setan itu bermain dalam darahnya manusia itu bermacam modelnya. Orang yang kendur dipermainkan oleh setan akhirnya bisa bubar. Tapi orang yang semangat dipermainkan oleh setan nggih saged riya. Dan kita tetap dalam permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi tansah paring ikhlas, ugi tansah pinaringan istiqomah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, rutinan kita masih berada di fikih toharoh atau bersuci, dan kita masih berada dalam ibadah wudhu, yang mana pada 2 bulan yang lalu bersama-sama kita ngaos tentang wudhunya Nabi, kemudian wajib dan sunnah-sunnah dalam berwudu. Dan malam hari ini kita lanjutkan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Artinya nyuwun sewu, wudu itu kalau batal berarti wudu niku ya diganti atau diwuduni lagi. Sebagaimana sholat bisa batal, wudu pun juga demikian. Sebagaimana puasa bisa batal, wudhu pun juga demikian. Oleh karena itu dalam fikih praktis dalam agama Islam ini ada pembatal pada hal-hal tertentu, dan ini perlu untuk kita perhatikan. Karena pembatal itu nyun sewu, ada yang sifatnya bisa dihindari namun enten sing boten saged ditolak. Lah yang boten saged ditolak ini yang memang itu kita terima padanya. Misalkan buang angin ini tidak bisa ditolak, dimpet malah jadi penyakit. Nggih napa nggih? Nggih. Ulama ngaturaken, yang pertama dari pembatal wudu yaitu ma kharaja minas sabilain, apa saja yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Kemaluan depan disebut dengan kubul, kemaluan belakang disebut dengan dubur. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya, maka itu wudunya batal. Ulama menyampaikan min baulin au ghaitin au rihin, baik itu bentuknya adalah pipis atau kencing, atau bentuknya adalah buang air besar atau hajat besar, atau bahkan bentuknya adalah angin, yaitu kentut. Liqaulillahi ta'ala, Allah berfirman, ayat wudhu yang terkenal yang kita pelajari dulu pertama kali mengenal tohara adalah ayat 6 Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima. Masih ingat Bapak Ibu? Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai disebutkan terakhir ayat. Maka di situ ada lafaz, ulama fikih menyampaikan au jaa akadum minkum minal ghaiti, kalian tuh diperintah untuk bersuci atau dari setelah kembali dari tempat buang hajat. Nah dulu itu
bahasa agama yang sangat halus itu selesai kembali dari tempat buang hajat itu artinya ya selesai buang hajat. Kalau orang sekarang macam-macam, enten sing resik-resik, enten sing dandani keran, enten sing ngecat, enten sing macam-macam. Lah yang dimaksud setelah dari tempat buang hajat itu adalah setelah buang hajat. Entah buang hajat kecil maupun buang hajat besar. Maksudnya itu seperti itu. Auja'a akadum minkum minal ghaiti. Karena ghaid itu artinya adalah buang hajat besar. Wa huwa kinayatun an qada'il hajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini adalah sebagai bentuk kinayah atau kiasan dari orang setelah buang hajat. Bahasa halusnya dalam Al-Qur'an itu seperti itu. Tidak disebutkan secara jelas atau secara tegas, tidak seperti itu. Kemudian dalil dalam hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam ahli hadis. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Layak balu artinya tidak menerima. Allahu Allah. Jadi Allah itu tidak menerima salat akadikum, salat di antara kalian. Berarti salat kita itu tidak sah karena tidak diterima itu apabila idza ahdatsa dia berhadas hatta yatawaddoa sampai berwudu. Hadas yang dimaksud hadas kecil sampai berwudu. Baru sholatnya itu diterima sah. Nah, ini kemudian menjadi sebab batalnya wudhu karena orang itu berhadas, dan hadas itu keluarnya adalah dari kemaluan. Sebagaimana tadi buang hajat itu keluarnya adalah juga dari kemaluan. Berarti itu mboten itu nggih mboten. Nah, sisi nggih mboten. Nyurek kuping nggih mboten. Ngupil juga tidak, ketek-ketek juga tidak. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Selanjutnya, faqala rajulun min Hadramaut. Tentang hadis ini ada orang dari Hadramaut yaitu dari Yaman itu berkata, "Mal hadatu ya Abu Hurairah." Wa ya Abu Hurairah sahabat Nabi jenengan sing ngaturkan hadis. Yang dimaksud dengan hadas niku napa? Jadi Nabi itu bersabda tidak diterima sholat di antara kalian yang berhadas sampai berwudu. Apa yang maksud berhadas di sini? Abu Hurairah menjawab, fusaun au duratun. Fusa atau durat. Jadi fusa niku nyun sewu ngentut sing lirih. Niki diidentifikasi dengan ambu. Yang kedua duratun. Niku ngentut yang banter. Niki diidentifikasi dengan suara. Lah kalau dalam satu permasalahan misalkan orangnya hidungnya buntet atau sedang bengel, terus kupingnya rada sudorungan pripun? Mosok ya ora krasa lek awake dhewe nggih. Ya, nggih insyaallah krasa kalau sadar. Ya, kalau sadar itu krasa. Ya cuma orang yang ngentutan itu makruh untuk menjadi imam. Orang yang ngentutan itu makruh untuk menjadi imam. Demikian pula khotib dan hal-hal yang sifatnya itu seremonial yang butuh pimpinan dalam ibadah. Itu bagi orang yang ngentutan itu makruh. Mungkin khutbah ditinggal wudu jamaah akhirnya ketulo-tulo ya. Berikutnya, kama yanqudhu khurujul madhi wal wadi. Sebagaimana pula ketika keluar madhi maupun wadi itu juga membatalkan wudhu karena ini merupakan sesuatu yang keluar dari kemaluan. Maka disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam hadis al-manyu wal wadyu wal madyu amal manyu fahuwa ladzi minhul ghuslu. Orang kalau mengeluarkan air mani atau orang junub itu wajib untuk mandi, bukan hanya wudhu. Kemudian wa amal wadyu wal madyu, adapun wadi dan madhi faqala, kali Ibnu Abbas disampaikan pesannya Nabi, iksil dzakaraka au madzakiraka wa tawaddu wudu akali salat
cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah untuk sholat. Ya, berarti kalau mani madhi itu juga membatalkan wudu sehingga berwudu. Ya, mohon maaf, madhi kali wadi. Adapun mani karena junub itu bukan hanya membatalkan wudu, tapi juga mengharuskan mandi besar. Mengharuskan untuk mandi besar. Berikutnya, yang kedua, lah niki. An-naumul mustagrik. Niki mawon. An-naumul mustagrik, tidur nyenyak. Mustagrik itu artinya nggih, napa nggih? Mustagrik itu artinya kelelep. Tidur yang nyenyak. Makanya istighraq niku tiyang kelelep banyu. Gorok niku kelelep. An-naumul mustaghrib, tidur yang nyenyak. Ini tidur sebagaimana yang kita lakukan di waktu malam itu membatalkan wudu. Insya Allah kita tidak menolak lah orang tidur itu membatalkan wudu karena memang tidak ingat. Ya, jangankan buang angin. Ya, kadang tangane ten pundi mawon mboten eling. Ya, oleh karena itu dulu ada orang yang menolak untuk mencuci tangan 3 kali selepas berwudu. Maka ketika dia itu merendahkan atau mengolok-ngolok syariat Nabi berupa hadis itu, akhirnya tangannya itu masuk ke kemaluan belakang pasangi tubuh. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau. Kita kembali. Orang tidur, kalau tidur malam tidur nyenyak, ini jelas membatalkan wudu. Ya, ini jelas membatalkan wudu. Makanya Nabi itu pernah disampaikan begini. Kata Sofwan bin Asal, karena Rasulullah ya'muruna idza kunna safaran an lananzi'a khifafana salasata ayyamin walayalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Disampaikan dalam hadisnya Sofwan bin Asal, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam yang lain. Dulu Nabi itu memerintahkan kami ketika bersafar tidak usah melepas sepatu ketika berwudu, maka ini cukup dengan mengusap di atasnya selama memakainya suci. Dan orang safar itu waktu deadline-nya terakhir 72 jam atau 3 hari 3 malam. Beda dengan orang biasa hanya 24 jam atau sehari semalam. Kecuali dari junub. Junub itu dilepas kemudian mandi besar kemudian baru dipakai lagi. Itu dimulai dari awal istilahnya. Lah ketika orang itu buang hajat, kemudian buang air kecil, kemudian tidur, tidak perlu, cukup berwudu diucap di atasnya. Maka tidur di sini juga digabungkan oleh Nabi sama dengan buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil, yaitu bisa membatalkan wudu. Bisa membatalkan wudu. Selanjutnya, kata ulama, fasawwa nabiyyu bainan naumi wal bauli wal ghaid. Maka di sini Nabi mempersamakan orang tidur dengan orang buang hajat, itu menandakan sama-sama membatalkan wudu. Sedangkan dari Ali bin Abi Thalib disampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, al-ainu wika'us sahhi faman nama falyatawaddo. Jadi mata itu adalah pengendali kemaluan. Barang siapa yang tertidur atau tidur, maka hendaklah dia berwudu, karena dia tidak ngerti kemaluannya itu mengeluarkan apa. Walaupun mengeluarkan angin saja itu bisa membatalkan wudu. Ya, ini disampaikan oleh Rasul dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan naum mustagrik, yaitu tidur yang serius atau tidur yang sampai larut itu membatalkan. Ini bagaimana dengan naum yang yasir atau qasir, atau naumnya itu tidurnya itu tidak terlalu. Ya, tidurnya itu tidak terlalu. Contoh, ada orang namung leyeh-leyeh. Yeah. Kemudian ada orang ya duduk begini pas Jumatan yon sewu. Nggih, ngoten. Nggih napa nggih? Kita seperti itu, kecuali khotibnya, khotib pun ngoten bahaya. Ya, kita pas Jumat mesti ngeten. Saya kadang datang telat tuh dari belakang, masya Allah jamaah khusyuk ibadah ngadep kiblat, kepalanya hilang, sejajar dengan hatinya. Ya, sampai ngeten luar biasa. Napa nggone bar ini bojone ngono lho mikir ngene.
Jadi kalau Jumat ini mari untuk kita kuat-kuatkan. Mungkin kadang kita bangunnya itu terlalu pagi ya. Mungkin kadang bangunnya terlalu pagi atau mungkin kekesalan aktivitas atau mungkin yang lain. Tapi Jumat ini mboten apa. Nanti ngopi-ngopi, minum teh-teh, pokoknya sing semangat Pak Bu. Terutama bapak-bapak ini yang rawuh Jumatan, besok semangat. Ya, kalau bisa kita tidak telat atau tepat waktu dan semangat. Dan jangan ngantuk, walaupun ngantuk itu ya boleh saja, tidak membatalkan Jumatan. Jangan ngantuk. Kalau bisa kita tidak ngantuk. Pun lek badhe ngantuk jenengan obah. Insya Allah dengan itu mengurangi rasa ngantuk. Tapi ngantuk itu memang karena sebab banyak. Makanya ada ulama itu guyon, ulama beripun ngersani Jumatan mboten ngantuk. Ya khotbah maksudnya dadi khotim kok enggak ngantuk gitu ya. Ini guyonannya ulama, tapi ya enggak mungkin karena sudah ada jadwal. Tapi ya banyak cara. Mungkin ada yang minum kopi dulu, ada yang mungkin mulai ngantuk berwudu, ada yang kemudian pas ngantuk itu tarik nafas, ada yang pas ngantuk itu di pinggir sehingga badannya itu usek-usek tembok dan segala cara. Ya, mudah-mudahan Allah mengurangi ngantuk kita di saat Jumatan. Lah pas ngantuk-ngantuk sambil mendengarkan khutbah. Kadang orang khutbah itu khotibnya kan ada yang bukan orator. Nah, orator kan ndak ngantuk, tapi kalau ndak orator itu kadang nyun sewu rodok setengah deleming ngoten, adewe terhibur ya rodok ngantuk. Ya, dewe ini terhibur rodok ngantuk. Maka bagaimana? Ini tidak batal Jumatannya. Niku tasik krungon-krungon walaupun mripate niku merem. Tapi tasik krungon-krungon. Seandainya buang angin pun juga terasa. Maka ini tidak membatalkan wudu. Niku namine tilem napa niku? Nggih. Tidur. Ya cuma bedanya kula jenengan mboten kluruk ngoten. Tapi itu nikmat Bapak Ibu. Sing mboten ngoten pengen tilem. Ya. Yang ndak tidur itu pengen tidur. Kita kadang sembarangannya saged tidur. Jadi yang begitu tidak membatalkan wudu. Selanjutnya yang ketiga, yang membatalkan wudu selain yang keluar dari kemaluan, keduanya adalah tidur serius. Kemudian yang ketiga, zawalul akli bisukrin au marodin, hilangnya akal karena sebab mabuk atau karena sebab sakit. Dalek tilem mawon batal lo malih akali ilang. Napa malih tiange lara sing saged ngalang-alangi tilem. Lah ini berarti wudunya batal. Terkait dengan mabuk, maka ini tidak boleh. Mabuk minuman keras itu tidak boleh. Ya, bagaimana Pak Ustadz kalau itu mabuk kendaraan? Nah, itu ya boleh-boleh saja karena ada orang tertentu yang mabuk. Cuma dalam bahasanya wudu itu macam-macam. Demikian pula dengan puasanya kok mutah barang niku nggih macam-macam. Kita kembali ke mabuk. Naudzubillah wa. Kita ini sama-sama berlindung pada Allah dari minuman keras. Kula nate nemoni wong mabuk niku naudzubillah ya. Mabuk blukek-blukek kemudian mengeluarkan daging putih-putih, ternyata daging anjing. Nah, mriki ndak patek umum, biasanya umumnya nyambik setelane. Ada satu tempat itu blukek-blukek mutah yang keluar tuh putih-putih daging anjing. Selarabutan kali kancane setengah mateng itu diblok. Kali kemudian ngombe sampai ndak kuat. Ada lagi yang cebloken kali. Alhamdulillah enten sing ngentas. Mboten keranten pertolongannya Allah. Terus enten wong niku nggih tebal. Nyemplung kali. Ternyata minuman kerasnya itu dicampur kecubung. Kecubung putih karena sing ireng mandi sing putih. Ya, campur kecubung tambah nemen. Ya, tambah nemen. Makanya minuman keras itu kalau disumet itu sakit murup. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala saking minuman keras. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala saking minuman keras. Makanya disebutkan minuman keras itu adalah umul khaba'ith, babone kejahatan. Karena dengan minuman keras orang itu nanti akal sehatnya itu bisa berkurang. Bahkan kadang disalap akal sehatin. Sehingga orang berbuat yang tidak-tidak. Masuk kapan hari dan Sidarjo pucuk niku kan enten sing nekek ibuke ngantos sedo. Itu rasa pengaruh minuman keras kan. Ditegak niku ibuke mboten enten. Tanggane Ustaz anu kula. Kapan hari saya minta tolong untuk khutbah Jumat Ustaz dan sakit. Ya, sampai seperti itu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita ini bukan termasuk orang yang mabukan. Allahumma amin. Mabuk asmar disebut ya Ustaz. Kalau bucin ini anu bah. Asmara.
Ini para pemuda nih yang apal nih Pak. Ade pun keliwat nih ya, pun senior. Selanjutnya, adapun marot atau sakit ini ada macam-macam. Ya, ada marot atau sakit ini termasuk macam-macam. Lah ini ada sakit tertentu katanya itu yang sampai pikirannya itu mboten sadar. Ada orang yang saking panasnya kepala tidak tahu penyakit apa nunggu sampai mboten sadar. Enten tiang itu sampai diludahi. Saya diceritani seperti itu. Karena mboten sadar ini. Setelah itu ya minta maaf. Ya, yang seperti itu karena memang sudah tidak sadar ya batal wudunya. Ngentut mboten ngrasa. Termasuk orang pingsan itu ya batal wudunya karena tidak ngerti ketika pingsan itu dia buang angin atau tidak. Maka dari sini disebutkan oleh ulama zawalul akli bisukrin au maradin, hilangnya akal atau terangkatnya akal karena sebab mabuk, sakit atau yang lain, li'anna duhul inda hadhil asbab ablaq minan naum, karena dalam kondisi ini bisa disebut lebih parah daripada tidur. Tapi kalau memang tidak bisa ditolak ya apa boleh buat, yang semaput nggak usah ditolak. Nah, ini tidak ada yang bisa menolak. Yang keempat, ulama menyebutkan yang bisa membatalkan wudhu. Yang keempat, yang terakhir adalah aklu lahmil ibil, makan daging unta. Ya, makan daging unta. Ini kan rada nyeleneh dari yang tadi-tadi. Terkait dengan makan daging unta, hadisnya Bara bin Azib radhiyallahu an, beliau menyampaikan sabda Rasul. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam ahli hadis. Tawaddu'u min luhumil ibil wala tawaddu'u min luhumil ghanam. Berwudulah kalian setelah makan daging unta, namun tidak perlu berwudu setelah makan daging kambing. Selanjutnya disebutkan lagi ada satu hadis yang lain dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ada laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Ini disampaikan dalam Sahih Muslim. Atawaddu'u min luhumil ghanam. Wahai Nabi, apakah saya harus berwudu setelah makan kambing? Beliau kemudian dawuh, in syi'ta tawaddu' wa in syi'ta la tatawaddu'. Ya kalau mau berwudu, kalau enggak ya enggak perlu. Artinya enggak apa-apa, enggak wudu. Kemudian kalau orang itu bertanya malih, atawaddu'u min luhumil ibil. Lah kalau setelah makan unta Nabi kemudian bersabda, na'am tawaddu' min luhumil ibil, ya harus wudu. Setelah makan unta itu harus wudu. Ini kan istilahnya itu ilat. Sebab-sebab dan hal-hal yang terkait ini kan tidak diketahui. Tapi ada ulama yang berusaha mengungkap di masa lalu niku nopo sebabi. Dan memang kalau zaman sekarang makan unta itu jarang sekali. Kula njenengan dereng mesti tahun pisan daran iwaun unta. Enten sing dereng nate blas. Abah Arifin kalau wingi mboten nyembelih unta nggih. Oh, insyaallah njenengan mawon mengke. Jadi begini, Pak. Unta di zaman-zaman Nabi itu memang termasuk binatang yang high class, sampai disabdakan oleh beliau kepada Ali bin Abi Thalib dan istilah khumrun na'am itu kendaraan yang paling bonafit. Unta merah nih, unta lewat Sabang nih kan. Lah unta Asia Barat itu punuknya satu, beda dengan Asia Timur yang punuk dua itu. Lah Nabi itu punya unta putih kan, namanya Qaswa. Unta putih Nabi itu namanya Qaswa. Lah kita kembali. Unta itu karena saking high class-nya itu nilainya sangat tinggi, makanya sering digunakan sebagai syarat tertentu. Kalau nazar pakai unta, ayahnya Nabi itu dinazari oleh Abdul Muthalib. Kalau saya punya anak laki-laki 10, kalau belas tunggal, ben diundi yang keluar nama Abdullah. Sampai 10 kali nanti masing-masing diganti unta 10 sampai kurban 100 unta dekat Ka'bah. Niku Abdul Muthalib, zaman belum Islam niku. Ya. Kembali kepada unta. Unta ini menjadi sesuatu yang bonafit atau high class-nya orang Arab dulu, entah sebagai kendaraan, entah sebagai kepemilikan, entah sebagai aset, atau bahkan juga nyuwun sewu, entah itu sebagai makanan.
tiang belah wedhus niku biasa, tapi lek sebelah unta luar biasa. Belahe nggih angel unta niki, namine nakher. Beda kalian belah wedhus namine dabeh. Lah kenapa Nabi itu menyuruh orang itu berwudu setelah makan daging unta ketimbang daging kambing atau yang lain? Maka disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, kata sebagian ulama, itu ada unsur syaitoniah. Nyun sewu, setan itu mempengaruhi orang yang terkait dengan unta. Loh, tumbak aku unta, beda karo awakmu mek keledai. Ini kan rodane sombonge. Duh, belah unta, awakmu apa? Wedhus, awakmu apa? Alah mentok misalkan. Kan enten rodok sombonge. Sehingga setelah itu daripada nanti terjangkit syaitoniah sifat-sifat setan, ken wudu kersane setoniahnya lerem. Niki salah satu ulama yang ngendikan. Ya kita ini alhamdulillahnya jauh dari tempat sana sehingga jarang sekali daharan unta. Jenengan raosaken, memang kata sebagian orang enak karena apa ya, daging itu mulai dari unta, kemudian domba, kemudian kambing, kemudian sapi, baru kerbau. Tapi saya rasakan sendiri untai serate nggih ngoten biasa. Kula tasik remenan dus gibas. Ya saya itu, nek kula remenan dus gibas. Remen malih sing ngrasa bayar, niki sing paling remen. Kurang bayar. Nggih. Tak duwe ono ngono. Baik. Kita kembali. Mungkin jenengan bertanya-tanya. Setelah disebutkan pembatal wudhu tadi itu adalah 4. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau memegang kemaluan Pak Ustadz? Ya. Bagaimana kalau memegang kemaluan? Memegang kemaluan itu memang ada 2 hadis yang seakan-akan ini simpang siur, tapi kemudian para ulama memberikan jalan tengah. Ya. Memang ada hadis menyebutkan memegang kemaluan batal, tapi ada hadis yang lain menyebutkan itu tidak, karena itu bagian dari organ tubuh kita. Kemudian ulama menengahi, kalau memang tidak sengaja insya Allah tidak batal, tapi kalau menyengaja dan dengan syahwat niku sing batal. Ya, ini yang membatalkan. Maka dari situ kita ya perlu berhati-hati. Kadang ada ibu-ibu mopoi putranya atau cucunya nyenggol, mboten batal. Ya, tapi enten mantene anyar senggol-senggolan, dan ini batal. Tapi kalau gatal kan dikokur dong. Nggih, tapi ngukure kan enten sarunge, enten suwale ngoten, mosok dikerawuk nggih. Kurang marah. Oh nggih. Jenengan ngukurnya di dekat tempat wudu mungkin terus langsung wudu malih. Tapi kalau ngukurnya itu memang bukan karena sahabat, ya nggak masalah insyaallah. Napa tasik enten tengu to mriki? Kami tetap barang niku nggih. Tengu. Tengu niku yang merah-merah niku lho. Niku lek ten kemaluan buatile setengah mati. Enten malih sing putih kami tetep. Niku lek pitik sing diserang dengkule saged lumpuh. Lek tiang-tiang jaler sing biasa ngare ten Tegal niku biasanya kemaluannya. Niku enten tengune. Orang kota menyebut tungo lek ngarani. Kemudian pertanyaan lagi, lalek sentuhan laki perempuan batal apa mboten gitu ya. Sentuhan laki perempuan ini batal apa mboten. Bapak Ibu yang kami hormati, sentuhan laki dan perempuan ini memang dalam perbincangan fikihnya ulama. Ada yang menyebut batal ngenten, yang menyebut mboten ngenten. Lah ketika laki perempuan itu yang bukan mahram tidak boleh sentuhan, maka walaupun yang berpendapat ini tidak membatalkan, nggih pun nggih demok-demokan. Ya. Nanti enggak batalnya wudu ya, akhirnya demok-demokan nggih mboten bareng. Sehingga sing berpendapat membatalkan itu jagani kersane mboten ngoten niku. Kembali muaranya itu ayat 6 Al-Qur'an surat Al-Maidah itu disebutkan lafaz aula mastumun nisa. Diperintah bersuci setelah kalian memegang wanita. Ya, tidak disebut istri, tidak disebut apa, tapi di sini wanita. Karena memang khitabnya Nabi dan disampaikan kepada sahabat. Dan sebaliknya wanita pun kalau dengan laki-laki juga demikian. Dan ini statusnya bagaimana? Para ulama memperbincangkannya jauh. Ya. Yang berpendapat tidak membatalkan maka berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas bagaimana di tafsirnya Ibnu Katsir itu
lamasa itu beda dengan lamasa. Lek lamasa niku demek, kalau lamasa itu lebih jauh daripada itu, artinya berhubungan. Nah, itu yang membatalkan wudhu. Lek demek boten. Dan Nabi diriwayatkan dalam beberapa hadis, sebelum ke masjid beliau mengecup istrinya, keningnya, kemudian berangkat ke masjid. Tapi yang ulama berpendapat membatalkan nggih kuatah. Dan rata-rata orang-orang Indonesia atau ulama-ulama Indonesia atau dari Asia Tenggara itu berpendapat membatalkan. Sehingga dalam ini tidak perlu eker-ekeran, saling menghormati fikih. Karena kalau dicari jelundrungnya itu jauh. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu panjang. Dan saya tidak hafal satu persatu dalilnya. Cuma misalkan kalau saya ternyata memilih pendapat yang tidak membatalkan. Lah kalau badai safari dakwah di sana itu orang-orang menganggap kalau bersentuhan laki perempuan membatalkan wudhu. Saya harus luwes. Misalkan medun keng sepeda atau keng motor, kula ngundeli tangane bojo kula. Tibae langsung komat disuwun ngimami, atuk kula badalne, kula tak wudhu riyen. Mengke anggapane wong-wong ke lho arep ceramah cekelan karo bojone kok ora wudhu. Sehingga kita harus mengorbankan apa yang kita pegang tadi. Toh itu juga ada pendapat yang lain. Wudhu pun juga malah lebih afdal. Jelas nih Pak Ibu. Okay. Jadi egonya di sini agak diturunkan. Makanya orang itu yang pandangannya luas, insya Allah sangat luas. Tapi Ya. kalau naik kendaraan umum berhimpitan beda jenis kan desaan. Nggih terus jarang wong wudhu niku kan. Jarang wong wudhu niku. Yang dibahas ulama itu malah ngeten. Kalau pas tawaf rame, lah nanti nggak sengaja bersentuhan terus waktu sholat baru saged wudhu pripun. Nah, mudah-mudahan tidak batal selama tidak batal dengan yang 4 tadi termasuk buang angin. Wallahu a'lam. Niki saipun jaminan apa? Kurang sedikit lagi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya dalam fikih ulama ngaturaken mayajibu lal wudhu ay mayahrumu alal muhdits. Amal ibadah apa yang diharuskan untuk berwudhu dulu atau untuk suci, sehingga orang yang berhadas itu tidak boleh melaksanakan ini. Ulama bersepakat yaitu sholat. Sebagaimana dalam hadis-hadis maupun dalam ayat-ayat yang banyak. Termasuk dalam ayat ya di Al-Maidah ayat 6 itu, kalau dalam hadis disebutkan dalam hadis yang dulu-dulu kita sudah pernah ngaji, layak balullahu sholatan bighairi tuhurin. Allah tidak melihat sholat tanpa adanya bersuci. Sehingga yang batal harus bersuci, yang bersuci ya sudah. Tapi kalau pengen wudhu kembali itu sunnah. Hukumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ulama menambahkan tawaf. Hanya saja itu dalam situasi dan kondisi yang berat seperti itu, sehingga tidak bisa, ya sudah. Yang penting awalnya tawaf niku suci. Yang penting awalnya tawaf niku suci. Dan tawaf niku berat loh. Saestu. Kelihatannya Ka'bah itu tidak sebesar stadion, tapi tawaf ini ngalang-alangi tiang muteri stadion. Empet-empetan. Kalih moco-moco barang. Terus kudu eling ping pinten. Lah mek mlaku menggok mungkin nggih lali. Apalagi pikirannya kathah. Ya, nah ini bisa lupa. Oleh karena itu ketika tawaf itu ada fikihnya dalam manasik, sehingga dimulai Hajar Aswad, diakhiri di situ, satu putaran dihitung 1 harus 7 kali. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu, walaupun sifatnya sunnah. Mulai tawaf bismillah Allahu Akbar. Kalau bisa mencium, kalau tidak demek, mboten damel tungkat, mboten istilam dengan tangan kanan melambai dari jauh. Kemudian ketika dari Yukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad baca doa sapu jagat, Robbana dan seterusnya. Kemudian berputar lagi dan seterusnya. Di sela-sela itu bebas. Yang penting zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawaf itu ulama juga memasukkan yang kedua, yang harus suci sebelum melaksanakannya. Berdasarkan hadis Nabi, at-tawafu bil baiti sholatun illa annallaha ahalla fihil kalam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tawaf itu seperti sholat, hanya saja Allah membolehkan berbicara. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam. Sekedap kita dengarkan azan. Bismillah. Alhamdulillah amma ba'd. Nala jengaken ngerti wae. Jadi yang membatalkan wudhu sampun
kemudian amalan yang harus berwudu dulu nggih sampun, sekarang mayustakhabbu lahul wudu, sesuatu yang wudu itu dianjurkan. Badhe napa kok dianjurkan wudu? Dalam kitab fikih ulama ngaturaken yang pertama zikrullah, untuk berzikir kepada Allah atau apapun yang di situ ada penyebutan Allah. Termasuk azan itu disunahkan tiange wudu. Ya, badhe azan itu disunahkan tiange wudu. Badhe ngaos ngeten iki nggih. Dan yang semisalnya. Termasuk dalam majelis niku lek saged kula njenengan dalam keadaan berwudu. Untuk batal nanti urusan lain. Ya, apalagi kalau kajian pada subuh wudu dulu. Dan jamaah saya selalu saya himbau untuk sikatan atau gosok gigi ngaji subuh. Walaupun itu hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lain. Ini hadisnya tidak saya baca, saya singkat. Karena beberapa menit lagi qomat. Yang kedua, disunahkan berwudu yaitu ketika hendak tidur. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena tidur itu kita pasrah, tidak ngerti apa, nanti kalau sudah berwudu insya Allah dilindungi oleh Allah. Yang ketiga, junub. Idza arada an ya'kula yashraba ghairu dzalik. Jadi dalam keadaan junub malam hari, ndak mandi junub niku awang-awangan. Mungkin ada partai tambahan istilahnya. Atau mungkin badai daharan, unjukan, atau mungkin badai selak tilem. Ya. Sehingga ditunda. Itu dianjurkan berwudu dulu. Ini disebutkan dalam 3 hadis. Baik hadis itu disebutkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Abu Dawud, juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain. Ya. Kemudian yang keempat, dianjurkannya berwudu qoblal husli sawa'an kana wajiban atau mustahaban, sebelum mandi. Maksudnya mandi besar. Itu dianjurkan untuk berwudu. Baik mandi besar yang harus dikerjakan atau yang sunnah. Mandi besar yang harus itu karena junub. Mandi besar yang sunnah itu ya sebelum sholat id, sebelum berikhram, macam-macam. Nanti kita bahas untuk mandi besar dengan teknisnya yang sederhana. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, aklu mamasat hunar. Dianjurkan berwudu ketika setelah memakan sesuatu yang terkontaminasi dengan api. Para ulama sangat mensunahkan itu, semisal daging yang dipanggang atau sate dan sejenisnya, atau ikan bakar dan sejenisnya. Bagaimana kalau itu biji-bijian, ya silahkan, termasuk jagung bakar, tilo bakar, putih bakar dan yang lain. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim pula. Yang keenam, likulli sholatin, ketika hendak sholat walaupun masih dalam keadaan berwudu. Tiang badai sholat mboten batal tapi wudu malih nggih sae. Niki disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam ahli hadis yang lain. Kemudian yang ketujuh, Ibu, indakul lihadas, di setiap berhadas niku dianjurkan berwudu. Nyun sewu, tiang buang air besar atau buang air kecil, tiang buang angin, niku langsung bersuci sae, walaupun sebelum waktu sholat. Ya, tapi kalau mau sholat ya harus bersuci, soalnya itu batal dengan hadas tadi. Lah bersucinya ini malah nggarai nanti menjadi ahli surga, sebagaimana dulu enten Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Itu jelas hadisnya, hadis sahih, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain. Kemudian yang kedelapan, minal qoi, setelah muntah. Lah nih, mabuk kendaraan tapi tidak sampai hilang ingatan, muntah belukek. Lah niku sunai berwudu. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Tapi lek semaput wajib wudu. Jelas nggih, Pak? Tapi mabuk kendaraan nusak mboten penak-penake awak. Kula riyen zaman santri, makanan favorit saya nu krengsengan, bareng mabuk nyun sewu, ya Allah. Wis kadung pesen mboten enak, mboten kalu, mboten mlebu. Asing kula bungkus wis campur segane. Padahal niku favorit saya.
Dini kula depot lek saderenge enten tol riyen niku dalan naik lawang atas niku napa niku depot Mbak Sri. Nah niku. Wah munek-munek kula, weteng sengkil, munek-munek sesek, kemudian munting diobati napa ndak waras. Nyampe Surabaya bergas. Nanti jenengan mabuk kendaraan. Sampai guru kula niku Allah yarham pun sedo ngepang. Wah awakmu wis ora iso ndek motor lek carane ngene gitu. Yang itu terus memotivasi saya. Makanya saya dulu itu mboten pulang kampung lek mboten ada motor. Saya dulu sampai seperti itu. Baik. Yang ke-9. Yang terakhir disunahkan berwudu apabila min hamlil mayit setelah memikul atau ikut mengusung jenazah. Setelah memikul atau ikut mengusung jenazah. Jadi orang yang setelah berkecimpung dengan penguburan jenazah itu disunahkan untuk berwudu sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dan Imam Bayhaqi serta imam-imam hadis yang lain. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin semangat karena wudu sebelum melakukan sesuatu yang harus suci ini wajib, soalnya syarat suci itu syaratnya tiang sholat termasuk syaratnya tiang tawaf. Tapi ketika wudu kita kerjakan tanpa ada apa-apa, wis pokok wudu kersane suci. Istilahnya setelah kita batal wudu, ini termasuk kebaikan sebagaimana dalam hadis tadi disampaikan kalau Bilal bin Rabah ini malah menjadi ahli surga. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Mudah-mudahan kita termasuk ahli taubat juga ahli tentang bersuci atau ahli wudu. Allahumma amin. Saking kula Bapak Ibu mengatakan saged kula aturaken mugi-mugi kedhi ini agem kula dados ganjaran kagem panjenengan mugi-mugi tambahan kedhi wawasan nambahi dulu-dulu yang sudah kita pelajari dalam waktu yang lama baik di sekolah, pesantren maupun yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini sekaligus menjadi amal soleh kita dan amal jariah kita yang nanti agama ini terus dilanjutkan estafetnya oleh putra wayah kula panjenengan sampai dinten kiamat sehingga kula jenengan nderek kecipratan ganjaran. Allahumma amin. Saya kira ngoten tepatipun wa'alafu minkum. Salam kula kagem keluarga kula aturaken Abah Malik.